Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai menyontek, penyebab dan juga solusinya. Namun terlebih dahulu, saya akan mengingatkan tentang 4 hal. Yang pertama adalah kembali untuk semuanya dibiasakan berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru mengenai pembelajaran yang telah sampean lakukan. Entah itu kesulitannya, entah itu tips-tipsnya agar lebih mudah dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah mendapatkan solusi ketika sampean mau terbuka kepada Bapak Ibu guru. Kalau sungkan kepada guru mata pelajarannya, boleh lewat Bapak Ibu wali kelasnya, bisa juga lewat guru BK. Jangan khawatir, setiap yang sampean sampaikan itu akan diproses dengan sungguh-sungguh agar permasalahan yang sampean hadapi bisa dipecahkan bersama-sama. Oke, pada pertemuan sebelumnya kebetulan libur ya, Jumat dan Sabtu, libur Hari Raya Idul Adha. Tapi saya berharap sampean tetap bisa produktif mengerjakan semua tugas-tugasnya, tidak hanya tugas BK, semua tugas mata pelajaran, karena beberapa ada yang masih memiliki tunggakan tugas di beberapa mata pelajaran, termasuk di BK, masih ada yang belum mengerjakan. Saya tunggu sampai dengan hari ini agar diselesaikan. Untuk PR-nya BK yang kemarin, mengisi angket kebutuhan peserta didik. Dulu kalau memang sudah pernah mengisi waktu di kelas sebelumnya, itu berbeda dengan yang sekarang. Untuk tingkat yang sekarang, permasalahannya kan berbeda lagi. Nah, hasil pengisiannya sampean digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan layanan bimbingan konseling terhadap permasalahan yang sampean hadapi. Itu untuk pembahasan mengenai pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pada minggu ini. Tentang mencontek. Contek-mencontek itu seperti apa ya kalau bisa diibaratkan itu? Terkadang kalau terlalu sering melakukan contek-mencontek itu kayak sebuah dosa kecil gitu. Itu pemahaman yang salah. Mencontek itu kebohongan dua arah. Satu, membohongi dirinya sampean sendiri. Yang kedua, membohongi orang lain, membohongi Bapak Ibu guru, membohongi orang tuanya sampean, membohongi siapapun orang yang nanti berkepentingan dengan hal yang sampean lakukan kebohongan. Jadi konteksnya adalah ketika sampean mencontek, apapun alasannya itu sampean sudah bohong. Bohong pada dirinya sampean sendiri, bohong kepada orang lain. Nah, kadang-kadang karena mencontek itu dianggap sesuatu yang remeh dan teman-teman yang lain juga melakukan yang sama, berarti berjamaah dong. Jangan bangga dengan jamaah yang semacam itu jamaah yang tidak baik. Jadi, kembali lagi, ditanamkan dalam dirinya, ditumbuhkan dulu kesadarannya bahwa mencontek adalah kebohongan, bohong terhadap diri sendiri dan bohong terhadap orang lain. Sampai sudah tahu sendiri ya, semuanya sudah paham tentang hukumnya berbohong di dalam agama kita. Oke, pada slide berikut ini, apa sih yang menyebabkan seseorang itu mencontek? Kalau masalah penyebab, sekarang konteksnya kita bagi menjadi 4, yang berasal dari diri sendiri, guru, orang tua, dan sistem pendidikan. Pertama adalah diri sendiri. Jadi seseorang yang mencontek itu berawal dari kebiasaan, biasa melakukan contek-mencontek. 1 kali nggak konangan, 2 kali nggak ketahuan, 3 kali nilainya kok tetap bagus, akhirnya biasa. Nggak ada perasaan takut, nggak ada apa, karena memang sudah biasa. Dan
Sebenarnya orang yang mencontek itu adalah orang yang krisis kepercayaan diri, tidak pede sama jawabannya sendiri, tidak pede dengan karyanya sendiri. Maka dari itu dia lebih pede menggunakan karya orang lain tapi di label pakai namanya. Modusnya banyak, ada yang katanya kerjasama, ada yang katanya cocok-cocokan jawaban, apapun itu namanya, tetap yang namanya mencontek adalah sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, faktor penyebab yang berasal dari guru. Ada beberapa yang seperti ini. Waduh, nanti kalau saya tidak nyontek pada mata pelajaran ini, ketemu dengan bapak atau ibu guru yang ini, saya akan dihukum. Nah, harusnya motivasinya adalah diubah, diarahkan pada nanti saya malu ketika saya bertemu dengan bapak ibu guru tersebut, saya ternyata belum mengerjakan atau tugas yang saya kerjakan ternyata jawabannya tidak sesuai. Tapi untuk orang-orang yang biasa mencontek, alasan takut kepada guru itu dipakai untuk alibi kuatnya agar bisa mencontek. Faktor berikutnya berasal dari orang tua. Ada beberapa anak yang pola asuhnya di rumah itu mohon maaf ya, mungkin terbiasa dengan target-target dari bapak ibunya. Nilainya semuanya harus 9, misal seperti itu. Nah, ketakutan yang berlebihan terhadap tekanan dan paksaan untuk memperoleh nilai tinggi itu memotivasi si anak untuk mencontek. Nah, berikutnya adalah sistem pendidikan. Seperti yang sekarang sampean alami ya, terjadi beberapa kali perubahan kurikulum yang tidak mungkin kalau misalkan sampean memang benar-benar memperhatikan ya, sistem pembelajaran dulu waktu sampean masih kelas 1 dengan sekarang kelas 3 itu sepertinya berbeda. Sebelum ada pandemi ini sudah berbeda. Terlebih ada pandemi ini, beberapa memang masih perlu untuk beradaptasi. Nah, terkadang beberapa penyedia layanan pendidikan itu tidak melakukan perubahan terhadap sistem pembelajaran. Efeknya ada dua. Ada yang meremehkan, walah gampang itu aja, tapi tahu-tahu nanti waktu ujian, loh kok seperti ini? Nah, tidak bisa mengerjakan, akhirnya mencontek. Misalkan terbiasa merasa tanda kutip ya, santai dengan sistem pembelajaran, tidak update dengan sistem pembelajaran. Ketika nanti misalkan lulus dari SMP mau masuk ke SMA, ada tes lagi yang berhubungan dengan akademis, mengalami kesulitan karena loh dulu di sekolah tidak ada yang semacam ini, kok tiba-tiba ada semacam ini. Bisa jadi itu menjadi alasan yang mendorong seseorang untuk mencontek. Jadi sudut pandangnya di sini adalah faktor yang menyebabkan seseorang mencontek itu ada 4 faktor yang berasal dari diri sendiri, dari guru, dari orang tua, juga dari sistem pendidikan. Oleh karena itu nanti untuk solusinya atau perbaikannya juga berangkatnya dari penyebabnya itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita samakan persepsi dulu. Mencontek itu salah satu wujud perilaku dan ekspresi mental seseorang. Jadi mencontek itu bukan sifat bawaan, apalagi keturunan yang diturunkan, kebiasaan yang diturunkan. Pokoknya dulu kakak saya nyontek, kakak saya nyontek, ayah ibu saya nyontek, saya ya nyontek turunan bu. Itu enggak ada. Karena mencontek itu adalah sesuatu yang merupakan hasil belajar dari lingkungan atau pengaruh yang didapatkan dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Misal, sampean terbiasa dengan teman-teman yang tidak jujur, kurang aktif dalam pembelajaran, yang aktif hanya 1-2, alah biasa nanti yang ngerjakan 2 itu, yang lain nyontek. Nah, itu menyonteknya berarti merupakan hasil dari lingkungan, pengaruh lingkungannya. Mencontek itu lebih kepada aspek moral daripada aspek psikologis. Maksudnya lebih kepada perilaku seseorang daripada sesuatu yang berasal dari bawaan atau dari pemikiran yang baik. Asalnya adalah dari pemikiran dan perbuatan yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Jadi jangan
menyatakan bahwa saya nyontek dari dulu Bu. Enggak, sampean lahir itu diajar dengan baik dan benar oleh orang tuanya, dididik untuk jujur. Kalau sampean tiba-tiba sekarang canggih nyonteknya, pinter ngerepeknya, nah itu pasti kan ada sifat-sifat ekspresi yang diwujudkan atas interaksi yang sampean peroleh dari lingkungannya sampean. Lalu solusinya seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, asalnya dari 4 sudut itu. Yang saat ini bisa kita lakukan, kita perbaiki juga dari arah yang sama, dari siswa. Karena ini berasal dari siswa, dari sampean sendiri yang bisa memperbaiki sampean. Ya Allah, beri saya kemudahan, beri saya kekuatan agar saya berhenti mencontek. Saya tobat ya Allah. Tuh, obat dulu yang pertama untuk perbaikan. Yang kedua, makanya saya bilang sampean itu harus berkomunikasi aktif dengan Bapak Ibu guru. Kesulitan belajarnya apa? Misalkan pasti kebanyakan itu kan di hitung-hitungan atau di bahasa Inggris. Bapak Ibu guru itu kan terbuka untuk diskusi. Jadi untuk menghilangkan ketakutan sampean yang berlebihan terhadap tuntutan Bapak Ibu guru, itu sampean harus membuka komunikasi. Berikutnya dari orang tua, sampaikan salamnya Bunda. Sampaikan salam saya kepada ayah ibunya sampean, kepada mama papanya sampean. Pak, Bu, tadi Bu Ika itu berpesan. Jadi salah satu yang bisa membantu menghilangkan kebiasaan mencontek itu harus berasal juga dari orang tua. Nah, tapi jangan dipakai alasan loh ya, berarti nilai aku nggak bagus, nggak apa-apa karena aku nggak nyontek. Tidak seperti itu juga. Minimal sampean sudah berusaha. Minimal lagi sampean sudah berada di KKM. Nah, itu komunikasikan kepada ayah ibunya sampean. Bu, aku itu ada kesulitan di pelajaran ini. Pasti nanti ibunya sampean itu mau ngerti. Pasti nanti ayahnya sampean juga nyarikan solusi. Solusi terbaiknya ya memang ada di sampean sendiri. Pembelajaran yang baik. Yang terakhir adalah sinergi. Sinergi maksudnya seperti ini. Ada guru, ada orang tua, ada sampean sendiri, ada siswa. Ketiga-tiganya harus sama-sama berkomitmen untuk membantu sampean menumbuhkan kesadaran bahwa mencontek itu salah. Mencontek itu kebiasaan yang tidak baik dan harus dihentikan sekarang juga. Itu namanya sinergi. Jadi bekerja bersama-sama untuk membantu sampean menghilangkan kebiasaan mencontek. Oke, yang terakhir, mari memulai hal baru. Tumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing bahwa setiap perbuatan kita akan menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin-kemarin nyontek, gurunya enggak tahu. Wong hanya nyontek aja. Ternyata boleh dan lain sebagainya. Ternyata enggak ketahuan, misal seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu guru karena manusia ada keterbatasannya, tapi catatannya Allah itu enggak mungkin salah. Nah, sampean harus hati-hati ke sana. Setiap perbuatan kita itu menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai saat ini dan seterusnya diri kita ini akan diberi kemudahan oleh Allah untuk berjalan dalam kebaikan. Kalau sampean punya rasa takut, kalau sampean punya rasa yang membuat sampean ini aku tidak mau lagi mencontek, nah itu nanti Allah yang akan membantu sampean, memudahkan jalan sampean untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah meninggalkan kebiasaan mencontek. Tugasnya ditulis di buku tulis ya. Komitmen untuk tidak pernah mencontek. Yang kemarin pernah mencontek di kelas 1, di kelas 2, atau dulu waktu masih SD, sudah selesai sampai di situ. Harus komitmen. Ditulis. Contoh, saya berjanji saya tidak akan pernah mencontek sampai kapanpun. Ditulis di buku, sampean bacakan melalui voice note, nanti voice note-nya dikirim juga di GCR. Jadi di GCR nanti yang diupload ada 2. 1, tulisan sampean. 2, sampean bacakan tulisannya itu melalui voice note.
Ini untuk tugas pada pertemuan 3. Saya harap tidak ada tunggakan tugas lagi. Saya apresiasi yang kemarin keseluruhan, insya Allah satu atau 2 orang yang belum mengumpulkan. Yang sekarang saya harap 100% mengumpulkan. Kita berada di akhir sesi. Sedikit yang ingin saya bagikan. Jujur itu adalah tindakan sederhana yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Saya percaya sampean semua adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi untuk melakukan kejujuran itu adalah sebuah tindakan yang sederhana. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.